Jadi ketika kita membuka Adobe Premiere, akan muncul jendela selamat datang seperti ini, di mana ada 3 icon. Yang pertama ada New Project, jika kita ingin membuat project baru. Kemudian Open Project, jika kita ingin membuka project yang sudah pernah kita buat di Adobe Premiere. Dan Help, jika kita memerlukan bantuan dalam penggunaan Adobe Premiere. Karena di sini kita baru membuat project, kita pilih yang menu yang New Project. Nah, kemudian dalam Adobe Premiere ini, silakan kamu buat satu folder baru, satu folder khusus, di mana folder ini digunakan untuk menyimpan semua file yang kamu gunakan dalam mengedit video, mulai dari latihan sampai penugasan nantinya. Ya. Kemudian di sini di dalam New Project kita tentukan folder tempat penyimpanan dari project yang kita buat. Ya. Jadi silakan kamu buat satu folder khusus untuk materi video editing ini. Jadi kita tentukan location-nya. Kemudian di bagian nama kita tentukan nama file untuk project videonya. Misalkan latihan video 1. Ya. Jadi setelah kita buat file new, kita tentukan tempat penyimpanan dan nama file projectnya. Jika sudah, kita klik OK. Berikutnya, kita akan disuguhkan jendela New Sequence. Sequence ini adalah lembar kerja dari Adobe Premiere, di mana di dalam sequence ini kita menentukan format video yang akan kita buat. Nah, di sequence preset, di sini ada preset-preset dari video yang bisa langsung kita gunakan. Di masing-masing preset ini dibedakan pertama dari frame rate. Jadi di masing-masing preset di sini ada foldernya, berbeda kategori, berbeda preset yang digunakan, yaitu mulai dari frame rate atau kecepatan gambar. Kemudian ada frame size, ini ukuran layarnya atau ukuran resolusi videonya, dan ada aspek ratio. Ya. Jadi di sini ada presetnya, sebagai contoh ada DV 24p. Kalau kita klik salah satu preset, di sini ada description. Ada for editing 23,976 fps footage, shot in 24p or 24pa. Ya, jadi untuk mengedit footage dengan kecepatan frame rate 23,976. Nah, kemudian standard dan widescreen, ini perbedaannya di aspek ratio atau di ukuran dari layarnya. Kalau yang standar ini adalah yang standar itu lebih ke kotak, hampir kotak. Kemudian widescreen ini khusus untuk layar yang lebar atau rasio 16:9. Nah, untuk yang standar ini dia rasionya 4:3. Kemudian ada NTSC, ini perbedaannya di frame rate atau time base-nya.
NTSC dia memiliki atau untuk edit di 29,97 frame per detik. PAL untuk frame rate 25 fps. Kemudian ada divisi, ini beda di untuk di format videonya. Ya. Mungkin dari frame rate ataupun ukuran layar itu sama, tetapi dari format yang berbeda. Dan divisi Pro SD ini jika kita ingin mengedit video dalam ukuran atau dalam format yang high definition. Tetapi untuk format ini kita perlu sesuaikan juga dengan perangkat yang kita gunakan. Ya. Untuk settings ini jika kita ingin mengatur sendiri, mulai dari format sampai ukuran layarnya. Oke, tapi untuk kali ini kita gunakan saja format yang kita pakai itu adalah format PAL atau DV PAL. Kemudian yang kita gunakan yang nomor 3 yaitu widescreen dengan audio sample rate-nya 32 kHz. Nah, jadi formatnya yang DV PAL, kemudian presetnya yang widescreen 32 kHz. Sequence name-nya kita biarkan saja sequence 1. Jika sudah, kita klik OK. Ya. Jadi seperti ini tampilan dari lembar kerja Adobe Premiere. Tampilan ini mungkin akan mengalami sedikit perbedaan jika kamu menggunakan versi yang lebih lama, misalkan CS5 ke bawah, ataupun lebih baru, yaitu yang Creative Cloud. Ya, jadi mungkin yang sedikit berbeda itu dari tampilan layoutnya saja, tetapi dari segi tools, fungsi, dan lain-lain itu hampir sama. Oke. Di lembar kerja ini, Bapak jelaskan terlebih dahulu. Yang bagian atas kiri, yang abu-abu ini adalah source clip. Jadi di sini nanti akan ditampilkan klip atau footage yang kita pilih, baik itu dari folder atau di file project ini, maupun di timeline. Ya, jadi di sini hanya ditampilkan klip yang kita pilih. Di atas ini, sebelah kiri, ada beberapa tab. Kalau sourcing tadi untuk menampilkan tampilan layar dari klip yang kita pilih. Effect controls, ini untuk mengatur efek yang akan kita berikan atau kita gunakan. Audio mixer, ini untuk mengatur suara. Kalau metadata ini untuk hanya menampilkan informasi mengenai file klipnya. Ya. Di sebelah kanan ada program Sequence 1. Sequence 1 ini adalah nama lembar kerja di timeline. Jadi layar yang di kanan ini menampilkan keseluruhan video yang kita buat di project yang ada di timeline. Yang di bawahnya yang panjang ini adalah timeline. Jadi di timeline ini kita bisa mengatur atau menyusun file project yang kita buat. Di timeline ada video 1, 2, dan 3. Video 2 dan 3 ini merupakan video overlay, di mana posisinya di video 2 dan 3 ini akan berada di atas video 1. Ya. Jadi jika kita ingin membuat atau menaruh objek di atas video, kita letakkan objek tersebut di atas video 1 atau di atas tempat video itu berada.
Misalkan video itu ada di video kedua, kita ingin taruh lagi objek di atasnya. Berarti objek itu kita letakkan di video ketiga. Jadi semakin atas itu posisinya akan semakin di depan. Semakin bawah posisinya akan semakin di belakang. Terakhir di sebelah kiri di sini ada project latihan video. Di jendela ini nanti akan ditampilkan item-item ataupun footage yang kita gunakan dalam proses editing. Effects di sini digunakan untuk menampilkan atau memilih efek yang akan kita gunakan pada footage atau pada project. Oke, sebelum kita masukkan, silakan dari Google Drive image ini, ya, jadi oke, silakan Frey. Oke, silakan dari folder video editing ini, kamu download beberapa gambar dari folder image ya, agar lebih cepat ya. Jadi download saja 2 atau 3 gambar. Jika ingin lebih silakan, jika ingin langsung satu folder juga silakan. Download beberapa gambar yang akan kita gunakan pada materi hari ini. Oke, sambil menunggu proses download. Sukma, apakah sudah dicoba kembali untuk mendownload file yang terbaru? Nah, saya udah coba, Pak, tapi tetap nggak bisa dibuka, Pak. Tetap nggak bisa dibuka ya. Kamu menggunakan Windows apa? Saya Windows 10, Pak. Oke, Windows 10 yang berapa bit? 32 atau 64? Untuk melihatnya 64, Pak. Oke. Bagi yang belum tahu, dicek juga. Bisa dibuka browser Explorer seperti ini. Kemudian di bagian disk PC, klik kanan Properties. Mungkin tampilannya sedikit berbeda kalau di Windows 10. Jadi bisa dicek. Di sini ada sistem tipe. Berapa bit yang kamu gunakan. Nah, kalau 64 bit seharusnya tidak masalah, bisa dibuka langsung seperti ini. Oke, nanti Bapak akan coba cari untuk versi yang lain yang sekiranya bisa dibuka. Nah, oke, untuk menambahkan gambar, oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Untuk menambahkan gambar dari jendela project di sini, yang kanan bawah, kita klik 2 kali di area yang kosong. Atau kita bisa ambil dari menu File, kemudian Import. Ini sama saja. Kemudian kita cari file yang tadi kita download. Ya. Bapak ulangi. Jadi untuk menambahkan footage atau mengambil klip yang akan kita gunakan di project, kita bisa ambil dari menu File, kemudian Import, atau kita klik 2 kali dari jendela project di sini.
bisa kamu ambil beberapa gambar. Nah, jadi bisa di blok seperti ini, kemudian klik open. Jika sudah di open, kita tarik salah satu gambar. Ya, kita pilih salah satu gambar, kemudian kita tarik ke timeline. Kita letakkan di video 1. Jadi kita ambil salah satu gambar, kita tarik, letakkan di video 1. Oke, biarkan saja tampilannya seperti ini. Oke, Bapak akan jelaskan dulu di bagian timeline. Ya, di timeline, di bagian atas di sini ada time code atau untuk menunjukkan waktu dari durasi video yang kita edit. Secara default, durasi untuk gambar di Adobe Premiere adalah 5 detik. Ya, kamu bisa klik gambarnya, kemudian atau diarahkan, di sini akan terlihat dia durasinya ada 5 detik. Nah, untuk menambahkan atau mengurangi durasi gambar, kita bisa arahkan kursor mouse ini ke klip atau ke gambarnya di timeline. Ya. Nah, sebelum itu di bagian bawah ada slider yang panjang ini untuk menggeser timeline. Slider ini bisa kita ubah ukurannya. Bisa kita panjangkan, bisa kita pendekkan. Dimana panjang dari slider ini akan mempengaruhi tampilan dari timeline. Ya, misalkan yang di sini satuan atau tampilannya per 5 detik seperti ini, kita bisa atur. Nah, misalkan tampilannya per detik, bisa kita atur lagi paling kecil, tampilannya per mili detik. Ya. Jadi di sini kita bisa atur mengedit video secara presisi. Ya, jadi satuannya itu per milidetik seperti ini. Tapi ini digunakan diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi bisa dipanjangkan, bisa dipendekkan. Silakan atur sesuai dengan kebutuhan. Nah, berlanjut lagi tadi untuk merubah durasi dari gambar, kita bisa mengarahkan kursor ini ke ujung dari gambar. Ya, jadi kita bisa arahkan ke ujung dari gambar. Kemudian si kursor mouse-nya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini bisa kita klik, kemudian kita tarik. Apakah ingin kita tambahkan durasinya? Jika ingin ditambahkan, berarti kita tarik ke kanan. Kalau kita ingin kurangi durasinya, kita tarik ke kiri. Ya, jadi mudahnya kita panjangkan gambar atau pendekkan. Ya.
Jadi di sini kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi berapa lama sih durasi dari gambar yang kita butuhkan di sini. Kita bisa tambah atau kita bisa kurangi. Ya. Jadi ini untuk mengatur durasi gambar. Nah, kalau kita lihat di sini dari preview di project yang di sebelah kiri dengan di program, ini tampilannya sedikit berbeda. Karena yang di program ini ukuran gambarnya itu karena besar, jadi terlihat hanya sedikit. Jadi di zoom, seperti di zoom. Nah, kita ingin di program ini atau di dalam project ini tampilannya itu sama seperti gambar aslinya, yaitu terlihat semua dari produk dan area di sekitarnya. Nah, untuk melakukan atau mengatur ukuran objek, baik itu gambar ataupun video, pertama kita klik 2 kali si gambarnya atau si klipnya. Jadi di si klipnya ini kita klik 2 kali sehingga dia akan muncul di bagian source. Ya, jadi kita klik 2 kali klipnya. Nanti dia akan muncul di bagian source di sebelah kiri. Setelah muncul, kita klik tab Effect Controls. Ya. Jadi setelah kita klik 2 kali klipnya yang ada di timeline, kita klik tab Effect Controls. Kemudian kita buka efek motion. Tanda panahnya ini kita klik di bagian motion dan ada scale. Scale ini digunakan untuk menentukan ukuran atau skala dari klip. Jadi scale-nya ini bisa kita perbesar, bisa juga kita kecilkan. Jadi untuk mengatur ukuran objek atau ukuran klip, kita ubah di nilai dari scale atau skala. Dan ini satuannya persen. Ya. Jadi kalau 100% seperti tadi, mengubahnya kita bisa klik di angka, kemudian kita geser ke kanan atau ke kiri. Atau bisa juga kita klik 2 kali, langsung kita ketikkan nilai dari skalanya. Yang sudah berhasil buka aplikasinya bisa langsung dicoba, dipraktikkan. Ini untuk scale atau skala. Di bagian atas sebelum scale ada position. Nah, nilai position ini digunakan untuk mengatur posisi dari si klip dengan satuan dengan menggunakan sumbu. Jadi yang depan adalah sumbu X, kita atur posisinya kanan atau kiri. Yang di keduanya, yang di sebelahnya, ini kita atur berdasarkan sumbu Y, jadi atas dan bawah.
sini tinggal kita atur sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Ya, mulai dari scale, kemudian position juga. Scale width ini digunakan jika kita ingin merubah rasio dari objeknya. Rotation digunakan untuk memutar dari objek klipnya. Anchor ini untuk menentukan titik pusat dari si klipnya. Silakan diatur terlebih dahulu, misalkan dari position dan scale-nya. Berikutnya, di bagian motion, di sebelah kiri dari properti ini, kita bisa lihat ada logo seperti jam. Nah, yang kecil ini. Nah, logo jam ini, icon jam ini, namanya adalah toggle animation. Nih, kalau kita arahkan ke gambar jam ini, akan muncul keterangannya, toggle animation. Jadi toggle animation ini digunakan untuk memberikan mengatur atau menentukan titik properti dari si objek, sehingga kita bisa memberikan efek animasi pada klip yang kita pilih di sini. Ya. Jadi untuk yang toggle animation ini untuk mengunci properti atau nilai dari properti objek, sehingga kita bisa memberikan efek animasi pada klip ini. Sebagai contoh, misalkan kita ingin memberikan efek tas ini seperti zoom out, ya, dari ukuran yang besar ke ukuran seperti ini. Ya. Gambarnya dari besar kemudian mengecil hingga seukuran ini. Ya. Jadi misalkan dari seperti ini, kemudian seiring berjalannya video, dia akan perlahan-lahan mengecil. Nah, jika ingin seperti ini, kita bisa menggunakan toggle animation. Caranya, pertama kita geser dulu si garis timeline ini. Ya, jadi garis timeline yang di atas, yang di effect controls ini, dia akan mengikuti di timeline. Ya. Jadi di sini kita bisa geser baik itu di timeline ataupun di effect controls seperti ini. Oke. Di sini kita tentukan dulu titik awal si animasi itu mulai. Misalkan Bapak ingin mulai animasinya itu dari awal, dari pertama. Nah, kita geser saja si garis timeline ini ke sisi sebelah kiri, paling kiri, ke titik awal. Kita ubah nilainya. Misalkan dari seperti ini. Ya, misalkan dari ukuran 90%. Ya, jadi ini kita tentukan dulu posisi timeline dan properti si klipnya atau si objeknya. Jika kita sudah atur seperti ini, kita aktifkan animasinya. Kita klik toggle animation. Nanti akan muncul tanda di sini.
Ini dinamakan dengan keyframe. Jadi kita kunci propertinya. Keyframe ini bisa kita atur, bisa kita geser-geser posisinya. Jika sudah, ini adalah keyframe yang pertama atau titik dari properti yang pertama. Kemudian kita tambahkan kedua, titik properti yang kedua, itu pada saat si ukuran tasnya mengecil. Ya, jadi kita geser terlebih dahulu timeline-nya ke posisi yang kita inginkan, posisi kedua. Jika sudah, kita klik yang di bagian tengah ini, add or remove keyframe. Kita klik, akan muncul kunci baru atau key baru. Kemudian kita ubah nilai dari si scale-nya. Ya. Jadi untuk yang kedua, kita geser timeline-nya. Kita bisa klik add keyframe, kemudian kita ubah nilai properti dari si scale-nya. Sehingga jika kita mainkan dari awal, kita geser timeline, garis timeline-nya ini ke bagian awal, kemudian kita klik tombol play, hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk play, bisa klik tombol play yang ada di program Sequence 1 ini, atau bisa klik tombol space di keyboard. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini yang Bapak sampaikan di Adobe Premiere, kita memberikan efek itu secara manual. Kalau di aplikasi yang lain, yang instan, mungkin kita cukup memberikan efek zoom in atau zoom out untuk tampilan seperti ini. Nah, tetapi di aplikasi itu, kita tidak bisa mengatur kecepatan dari zoom-nya. Kalau di Adobe Premiere, di sini kita bisa atur ya dari keyframe ini. Semakin dekat jarak keyframe, maka animasinya akan semakin cepat. Semakin jauh, dia akan semakin lambat. Silakan dicoba dulu seperti ini. Jika sudah ditambahkan yang di bagian scale, bisa juga kamu tambahkan animation di bagian position atau merubah posisi dari objek. Misalkan seperti ini. Kita geser, tambahkan keyframe, kita ubah nilainya. Maka hasilnya seperti ini.
Jika sudah gambar yang satu, bisa kamu coba tambahkan gambar yang lain. Misalkan seperti ini. Jadi silakan dibiasakan terlebih dahulu dalam proses mengedit seperti ini. Jadi silakan dilatih untuk memberikan atau mengatur efek menggunakan toggle animation ini. Nah, di toggle animation pun di bagian bawah timeline-nya ada slider. Ini untuk mengatur panjang dari timeline. Jadi untuk memberikan efek yang lebih rinci atau spesifik di waktunya, kita bisa mengatur tampilan sama seperti timeline di bawah. Kita bisa mengaturnya sampai tampilan ke mili detik. Oke, jadi hari ini silahkan dipelajari terlebih dahulu seperti ini. Jadi menambahkan gambar, kemudian kalau gambarnya terlalu kecil, kita atur scale-nya, kita perbesar. Sebaliknya kalau gambarnya besar seperti ini, kita atur juga scale-nya, kita perkecil hingga seperti ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung disampaikan. Jika sudah, oke, project ini bisa kita langsung simpan dari menu File Save, karena sebelumnya kita sudah tentukan nama file dan folder tempat penyimpanan projectnya. Bapak harapkan ketika kita membuat project ini, sering-sering kamu simpan. Jadi cukup File Save atau Ctrl S, agar ketika terjadi kendala dari aplikasi,
file yang project yang sedang dikerjakan itu tidak hilang. Ya. Jadi sering-sering disimpan. Nah, satu lagi, jika kita masih mengedit seperti ini, masih proses mengerjakan project, Bapak harapkan karena di Adobe Premiere ini masih sifatnya seperti shortcut, yaitu mengambil sumber dari file yang lain, maka file yang kamu gunakan, ya, yang masih kamu gunakan dalam proses edit, ini harus tetap ada di posisi yang sebelumnya kamu ambil. Karena jika kita pindahkan seperti ini, sebagai contoh, Bapak pindahkan ke folder yang lain, maka di Adobe Premiere pun akan langsung hilang filenya. Jadi di sini langsung error. Ya, jadi medianya itu tidak ada. Nah, jadi diperhatikan pada saat proses edit sebaiknya tidak memindahkan file. Makanya dari awal Bapak sampaikan ketika kita mengedit, usahakan semuanya itu disimpan dalam satu folder. Ya. Oke, mungkin untuk materi kita pada hari ini Bapak cukupkan sampai di sini terlebih dahulu.